Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serulandari dengan NIM 2130105050 dengan dosen pengampu Bapak Basman Abdullah SPD MPD dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar jurusan Sains Matematika. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah salah satu teorema paling terkenal dan penting dalam matematika. Ia menyatakan hubungan khusus antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Asal-usul teorema Pythagoras. Mesir kuno 2000 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir telah mengenal hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku, tetapi mereka belum merumuskan teorema secara formal. Selanjutnya pada Babilonia, 1800 tahun sebelum Masehi, tablet tanah liat Babilonia menunjukkan bahwa mereka memahami teorema dan menggunakannya dalam perhitungan. Selanjutnya di India, 5000 tahun sebelum Masehi, teks-teks matematika India kuno juga berisi referensi tentang hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Bukti awal teorema Pythagoras. Pertama, Pythagoras 570 sampai 495 tahun sebelum Masehi. Meskipun Pythagoras bukan penemu teorema, namanya dikaitkan dengannya karena ia memberikan bukti matematis yang formal. Kedua, Euclid 3000 tahun sebelum Masehi. Euclid dalam bukunya Elements menyajikan bukti geometrik yang terkenal dari teorema Pythagoras. Selanjutnya bukti aljabar. Seiring waktu, bukti-bukti lain muncul termasuk bukti aljabar yang lebih sederhana. Kontribusi bangsa Babilonia. Tablet tanah liat Babilonia yang ditemukan di Piltdown 322 menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman tentang teorema Pythagoras. Selanjutnya penggunaan dalam arsitektur. Bangsa Babilonia menggunakan teorema dalam konstruksi bangunan seperti zigurat untuk memastikan kestabilan. Selanjutnya pada sistem bilangan seksagesimal. Sistem bilangan seksagesimal Babilonia yang masih digunakan untuk mengukur waktu dan sudut memungkinkan perhitungan yang akurat menggunakan teorema Pythagoras. Kontribusi bangsa India. Pada Sulba Sutras, teks-teks matematika India kuno yang disebut Sulba Sutras berisi aturan-aturan tentang konstruksi altar dan penggunaan teorema Pythagoras. Selanjutnya yaitu Baudhayana 800 tahun sebelum Masehi. Baudhayana, seorang ahli matematika India, memberikan bukti awal tentang teorema Pythagoras dalam Sulba Sutras. Kemudian penggunaan dalam astronomi. Bangsa India menggunakan teorema Pythagoras dalam astronomi untuk menghitung jarak bintang dan planet. Selanjutnya kontribusi bangsa Yunani kuno. Yang pertama Pythagoras. Pythagoras memberikan bukti matematis pertama untuk teorema, meskipun ia mungkin tidak menjadi penemu aslinya. Kemudian Euclid. Euclid dalam bukunya Elements menyajikan bukti geometrik yang terkenal dari teorema Pythagoras. Selanjutnya Plato, filsuf Yunani, menggunakan teorema Pythagoras dalam filosofi dan metafisika. Selanjutnya yaitu perkembangan teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, segitiga dengan satu sudut siku-siku yaitu 90 derajat, di mana rumus teorema menyatakan bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Coba kita perhatikan di dalam gambar, ada sisi A dan sisi B dan sisi C, di mana jika sisi A dikuadratkan ditambah dengan sisi B dikuadratkan akan menghasilkan C kuadrat. Selanjutnya yaitu penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dalam konstruksi, teorema Pythagoras digunakan dalam konstruksi untuk menentukan sudut dan jarak. Kemudian pada navigasi, dalam navigasi teorema digunakan untuk menghitung jarak dan arah. Kemudian pada teknik, teorema Pythagoras memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang teknik seperti sipil, mesin, dan listrik. Itulah dari sejarah teorema Pythagoras. Saya ucapkan thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.